Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita kali ini berbicara tentang Injil Kerajaan Sorga. Tapi berseri ini ceritanya. Jadi hari ini saya mau kasih pendahuluan dulu lah ya, untuk kita renungkan bersama ya. Nah, baik, kabar Injil itu adalah kabar baik ya. Istilahnya kalimat Injil itu sebenarnya kalimat yang belum lengkap. Itu Injil itu cuma kabar baik. Karena di dunia ini kan banyak kabar baik ya. Apapun yang menyenangkan manusia itu kan kabar baik juga ya. Saya beri contoh lah, banyak orang memberikan yang sekarang dalam kekristenan lah ya, dulu kita bicara ya. Kabar baik misalnya ada orang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu kan kabar baik. Ada orang yang bangkrut usahanya dipulihkan oleh Tuhan Yesus, itu kabar baik ya. Ada banyak mujizat-mujizat pokoknya yang membuat manusia itu dipulihkan lah, itu kabar baik. Tapi persoalannya bukan itu yang diberitakan oleh Yesus, Yohanes Pembaptis atau para rasul di dalam Alkitab. Itu enggak, itu bukan kabar baik yang fokus kepada kebutuhan manusia ya. Nanti kita melihatlah ya, saudara lihat ketika Yohanes 6 ya, Yesus kan memberikan makan tuh pada 5.000 orang. Kenyanglah mereka kan, kebutuhannya tercukupi ya. Nah kemudian mereka datang lagi besoknya, cari Yesus dia ya. Cari Yesus, tapi ditegur malah sama Tuhan Yesus. Saudara baca itu Yohanes 6 itu ya. Yesus bilang gini, kamu tuh cari aku karena kamu udah makan ya roti jasmani dan kamu kenyang. Malah Yesus bilang, bekerjalah untuk mendapat makanan yang akan kuberikan. Yang Yesus mau berikan tuh roti hidup ya. Bukan kabar baik roti jasmani, ini kabar baik roti hidup yang akan diberikan oleh Yesus itu. Itu cuma roti jasmani itu hanya tanda aja. Dalam Injil Yohanes tuh kalau mujizat itu disebut tanda, artinya ada sesuatu makna rohani di balik tanda itu. Jadi mujizat Yesus bikin roti itu, 5 roti 2 ikan tuh jadi banyak orang kenyang, itu cuma tanda. Bukan itu yang maksud Yesus datang ke dunia. Yohanes 10 bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat, zoe, roti hidup. I am the bread of life. Yesus tidak datang supaya orang disembuhkan, itu nanti. Yesus tak pernah bilang, ikut aku, nanti kau sembuh. Ikut aku, nanti rumah tanggamu dipulihkan. Ya. Ikut aku, nanti bisnismu dipulihkan. Nggak ada Yesus ngomong begitu. Ya, walaupun pemberita Injil umumnya dalam kekristenan ngomongnya itu begitu, fokus kepada kebutuhan manusia, KKR katanya, pembangunan rohani. Kan. Tapi yang sakit disembuhkan, kan gitu kan. Yang bangkrut dipulihkan. Pokoknya yang ekonomi hancur-hancuran begitu. Pokoknya kebutuhan manusia. Itu guru palsu itu. Menurut Yudas. Sudah baca, dia memberi di dalam guru palsu itu cirinya, dia memberitakan kasih karunia, tapi diarahkan kepada hal-hal jasmani. Sudah baca tuh di surat Yudas itu. Ayat berapa itu ya? Yang memberitakan kasih karunia tapi diarahkan kepada yang jasmani. Artinya kalau guru palsu, ada guru aslinya, ada yang memberitakan kasih karunia, itu guru asli juga memberitakan kasih karunia, tapi diarahkan kepada kepentingan Yesus. Karena Yesus datang ke dunia ini, dia bukan bicara dulu kepentingan manusia, enggak ya. Sekarang gini, Yesus datang ke dunia ini selain dia memberikan hayat dirinya itu, untuk apa sih? Yesus memberitakan kabar baik kerajaan sorga. Saudara lihat deh, mulai dari Yesus, Yohanes Pembaptis, para rasul, semuanya fokus kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu apa? Itu kerajaan Mesias dalam dimensi sorgawi yang akan ditegakkan di bumi. Waktu Pilatus tanya sama Yesus, jadi engkau raja? Oh iya, untuk itu aku datang, untuk supaya kerajaanku ditegakkan di bumi. Aku datang memang tujuannya itu.
mau menegakkan, demi kepentinganku, mau menegakkan kerajaanku di bumi. Soal nanti setelah kerajaan surga kerajaan Mesias ditegakkan di bumi, udah pastilah yang sakit disembuhkan, udah pasti yang miskin jadi kaya, udah pasti yang itu semuanya nanti berkatnya itu nanti. Tapi Injil itu, kabar baik itu mesti tentang kepentingan Yesus, kerajaan Mesias, ya. Tapi kalau masalah itu nggak laku nanti kalau beritakan Injil yang bukan fokus ke kebutuhan manusia di dalam kekristenan, umumnya nggak laku. Misalnya sudah bilang, ya KKR, kebangunan rohani, ya barang siapa yang ikut Yesus, nggak ada jaminan apakah nanti sembuh atau tidak, apakah ekonomi mau dipulihkan atau tidak, nggak ada jaminan. Pokoknya ikut Yesus saja. Masalahnya ikut Yesus itu yang fokusnya. Waktu murid-murid Yohanes, sudah lihat nggak itu? Yang Yohanes Baptis, dia bilang, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Ada 2 orang muridnya kan datang kan. Perkataan pertama yang Yesus ucapkan itu, apa yang kamu cari? Itu kan, baca dari Yohanes 1 apa 2 itu pasal itu. Yesus tanya, kamu datang ke sini mau ketemu aku, apa yang kamu cari? Untung itu muridnya ngomong, di mana engkau tinggal? Ya masih ada kepentingan Yesus lah di situ. Di mana engkau tinggal? Kami mau bersamamu, kira-kira begitu. Coba kalau mereka bilang kayak orang banyak yang ikut Yesus tuh, kami lapar, kami butuh roti. Itu ditegur saya yakin ditegur juga itu. Karena nggak itu Yesus tujuannya. Yesus itu yang pertama tujuannya memberitakan Injil demi kepentingannya. Apa kepentingannya? Menegakkan kerajaannya di bumi. Kalau soal berkat-berkat itu nanti menyusul belakangan itu. Udah pastilah kalau Yesus menegakkan kerajaan di bumi, nggak mungkin lah yang lapar itu tetap lapar. Nggak mungkin yang sakit tetap sakit. Ya. Jadi kabar baik itu Injil yang Yesus beritakan maupun semua rasul-rasul itu fokusnya kepada Mesias. Kebutuhan Mesias. Makanya itu, sudah lihat kasus itu waktu Maria memecahkan buli-buli itu di kaki Yesus sebelum Yesus menderita tuh. Pecahkan buli-buli, harum suang ruangan itu. Terus murid-muridnya bilang ini, terutama Yudas ya. Memang Yudas emang dari dulu suka curi duit. Dia fokusnya emang uang ya. Yudas bilang gini, seandainya lah budi-budi ini dijual, uangnya bisa untuk orang miskin. Kan fokus manusia itu kan. Kalau orang itu seneng lah ya kabar baik buat kepentingan manusia. Nah, kalau murid-muridnya juga sama begitu. Pemborosan ini katanya. Tapi Yesus bilang apa? Kamu tuh nyusahin dia. Dia ini udah berbuat benar isinya. Dia sudah berbuat baik kepadaku. Nah, udah gitu ingat kalimat yang berikutnya. Di mana saja Injil kabar baik ini diberitakan, ini perbuatan perempuan mesti disampaikan juga. Kenapa? Karena memang Injil diberitakan supaya manusia-manusia itu datang memecahkan buli-buli untuk Tuhan Yesus, untuk kepentingan Yesus gitu loh. Kalau dia egois ya? Enggak egois. Kalau orang egois itu dia demi kepentingannya rugiin orang. Yesus enggak. Demi kepentingannya tapi menguntungkan orang. Jangan salah juga. Jangan bilang, Yesus egois. Enggak. Ya. Jadi, di dalam kekristenan, banyak tuh penginjil. Banyak penginjil. penginjil KKR juga banyak itu. Pertanyaannya begini, itu penginjil itu, udah saya bilang tadi, kalimatnya nggak lengkap. Penginjil apa? Yang fokus kepada manusia, itu berlimpah dalam kekristenan. Karena kalau nggak fokus manusia, nggak laku. Injil itu yang kalau diberitakan di dalam kekristenan, nggak fokus kepada manusia, nggak laku. Coba ada banyak Injil katanya, siapa yang percaya Yesus akan diangkat ke surga, nun jauh di sana, nanti kerjanya nyanyi aja. Itu laku, banyak tuh pengikutnya sampai sekarang itu. Rapture, pengangkatan. Walaupun Alkitab tidak ada ngomong begitu. Ya. Pokoknya kalau Injil KKR, kesembuhan, laku. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, itu penginjil palsu itu. Makanya di Matius 7 ayat 21-23 nanti Yesus
di pengadilan Kristus nanti. Karena Yesus belum terus terang dia. Dibiarin aja orang beritakan Injil. Ya saya juga senang dalam arti kayak Paulus, biarinlah walaupun yang penting Injil diberitakan walaupun dengan motif yang nggak benar, biarinlah. Kita juga senang aja. Yang penting masih ada nama Yesus di situ, ya sudahlah. Ya. Tapi nanti di pengadilan Kristus itu dipersoalkan. Matius 7 ayat 21-23 itu kan ada yang orang tuh nanya tuh, bukanlah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat mujizat demi namamu? Kan yang dilakukan orang itu kan untuk orang lain. Membuat mujizat demi namamu bukan artinya sendirinya dia bikin mujizat, enggak gitu. Dia sendiri pemberita Injil mujizat. Saya bilang gitu lah. Siapa yang sakit datang, kudoakan sembuh, begitu ya. Mujizat, mengusir setan, ada kan pelayanan pelepasan dulu model begitu ada tuh. Yesus bilang apa? Aku nggak kenal kamu. Kau melanggar hukum, anomia istilah Yunani itu lawlessness, ketiadaan hukum. Hukum apa yang dilanggar sama orang itu? Ya hukum kerajaan sorga. Kalau seluruh Injil Matius itu bicara tentang kerajaan sorga kepada orang Yahudi khususnya. Jadi saudaraku, ini cuma pendahuluan aja ya. Pendahuluan aja ya. Kalau saudara dan saya mendapat kasih karunia memberitakan Injil, pasti saudara akan memberitakan Injil kerajaan Mesias demi kepentingan Yesus. Iya, itu soal keputusan manusia nanti. Ya, saya nggak bilang oh Tuhan membenci manusia, bukan begitu. Jangan salah juga ya. Pokoknya yang diberitakan Injil oleh Yesus, oleh Rasul, semuanya demi kepentingan Yesus. Semuanya memberitakan kerajaan Mesias, kerajaan sorga. Ya, Paulus juga 2 tahun tuh di Roma waktu dia di penjara di rumah. Dia beritakan tentang Tuhan, kerajaan sorga dan tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke lah, ini pembukaan aja ya. Nanti saya mau bicara dari Kejadian tuh sampai Wahyu kalau ada anugerah Tuhan lah ya. Tentang Injil kerajaan sorga. Itulah Injil yang diberitakan Yesus. Itulah Injil itulah tema sebenarnya. Tema bukan hanya tema perjanjian baru, tapi juga tema seluruh Alkitab. Ya, hanya perjanjian lama. Bedanya dia fokus nubuat lambang. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Amin.